Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kedua ini, Bapak akan menyampaikan isi materi dari pokok bahasan di pertemuan ke-1. Di pertemuan ke-1 kemarin, Bapak menceritakan atau membahas atau menguraikan tentang dasar-dasar yang menjadikan landasan materi, yaitu seperti mengetahui tentang cara baca Al-Quran, surat Al-Anfal, Al-Hujurat. Nah, itu adalah merupakan dasar pijakan untuk memahami makna mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Baik anakku sekalian, di slide berikutnya Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran, di mana isi materi pembelajaran kedua ini berbeda dengan pembelajaran yang pertama yang sudah Bapak sampaikan tadi. Perlu Bapak sampaikan isi materi pembelajaran kedua ini, di mana lebih kepada memahami maknanya dari ayat-ayat Al-Quran tadi tentang mujahadah nafs, husnuzon, ukhuwah. Selanjutnya perlu juga diketahui tentang kompetensi dasarnya, dasar-dasar yang harus kamu kuasai dalam materi ini. Di antaranya 1, menganalisis Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, dan surat Al-Anfal ayat 72. Selanjutnya, yang berikutnya, siswa diharapkan dapat menguasai dengan menyajikan keterkaitan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, prasangka baik, persaudaraan sesuai dengan pesan Quran surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis terkait. Dari kompetensi dasar tersebut tentunya ada yang diharapkan, ada yang dituju. Ya, tujuannya diharapkan peserta didik dapat 1, menelaah isi kandungan surat Al-Anfal ayat 72 dan Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Selanjutnya 2, siswa atau peserta didik dapat membandingkan antara kontrol diri atau mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Selanjutnya nomor 3, peserta didik dapat menunjukkan perilaku dan hikmah tentang mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Sekalian, selanjutnya kita atau Bapak akan menyampaikan tentang materi tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan husnuzon. Apa itu pengendalian diri atau mujahadah nafs? Yaitu artinya menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Selanjutnya, prasangka baik atau husnuzon, yaitu dalam bahasa Arabnya berasal dari kata husnu yang artinya baik dan zon yang artinya prasangka. Jadi, prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Secara istilah, husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah buruk sangka, yang dalam literatur Islam dikenal dengan suuzon, yaitu menyangka orang lain untuk melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Yang ketiga yaitu tentang ukhuwah atau persaudaraan. Yang dimaksud dari ayat Al-A'raf ini adalah ukhuwah Islamiyah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika hijrahnya Rasulullah bersama umatnya dari Mekah ke Madinah. Ukhuwah dalam Islam dimaksud bukan sebatas hubungan kerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud adalah persaudaraan dalam Islam, persaudaraan yang diikat oleh tali akidah bersama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan secara manusia, itu makhluk Allah. Jadi demikian anakku sekalian, mohon dipahami.
Baik anakku sekalian, di pertemuan pertama Bapak sudah sampaikan tentang ayat-ayat Al-Quran dan terjemahannya tentang surat Al-Anfal ayat 72. Di sini akan Bapak sampaikan mengenai isi kandungan atau isi kandungan yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 72. Ayat tersebut mengkisahkan hijrahnya Rasulullah SAW bersama umatnya, yaitu kaum muhajirin kita sebut ya, itu kaum yang ikut hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, di mana mereka disambut baik oleh kaum muslimin di Madinah atau yang kita sebut dengan kaum Ansor. Jadi kaum Ansor itu kaum yang menyambut baik kedatangan kaum muhajirin. Di dalamnya juga Allah ceritakan di mana hijrahnya kaum muhajirin bukan karena alasan ekonomi. Mereka malah meninggalkan harta kekayaannya di Mekah dan mengorbankan jiwanya. Nah, hijrahnya merupakan peristiwa keagamaan karena berkaitan erat dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau dalam memperjuangkan tegaknya Islam di Mekah. Adapun dari sudut kemanusiaan, peristiwa hijrahnya merupakan implementasi dari ajaran agama Islam mengenai pentingnya menghormati, menjaga, dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Anfal ayat 72 itu melukiskan bahwa kaum muhajirin dan ansor saling melindungi satu sama lainnya. Ini sungguh mengagumkan. Nah, itulah wujud dari persaudaraan ukhuwah. Kita lanjut ke isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 10, di mana di dalamnya Allah hendak menceritakan atau menegaskan dua hal pokok ya, tentang bagaimana gambaran seorang mukmin yang benar. Pertama, bahwa sesungguhnya orang yang mukmin itu bersaudara. Nah, sebagai layaknya saudara, bahwa ketika saudaranya sakit, maka saudara yang lain juga merasakan seharusnya. Yang kedua, jika terdapat perselisihan antara saudara, Allah perintahkan untuk melakukan islah, ada upaya perbaikan atau perdamaian. Nah, yang berikutnya yaitu kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk tidak satu agar menjauhi prasangka. Karena kata Allah, karena sebagian prasangka adalah dosa. Artinya agar menjauhi perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain, agar menjauhi perbuatan menggunjing atau membicarakan orang lain. Perbuatan yang demikian, kata Allah, ibarat memakan bangkai saudara yang sudah mati. Kalau ada yang demikian, maka haruslah kita bertobat karena Allah Maha Penerima Tobat dan Allah Maha Penyayang. Sekian, terima kasih. Baik anakku sekalian, dalam slide berikutnya Rasulullah melukiskan gambaran tentang pengendalian diri. Nah, dalam pengendalian diri ini Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Rawahu Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis lain tentang prasangka baik, Rasulullah juga mensabdakan dalam hadisnya, Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Rawahu Bukhari. Dan tadinya, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Baik anakku sekalian, selanjutnya materi tentang hadis tentang persaudaraan. Rasulullah melukiskan bagaimana tentang persaudaraan
dalam riwayat dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, Anin Nu'mana bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idastakai minhu udu kullahu sairul jasadi bisyahdil humma rawahu Muslim. Artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Baik anakku, di slide selanjutnya Bapak minta kalian bisa menganalisis beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri, husnuzon, dan persaudaraan. Dan contoh yang Bapak buat ini bisa baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, sekitar hingga masyarakat dunia ya. Silahkan dipelajari, di Bapak sudah buat di slide yang berikut ini tentang contoh-contoh perilaku pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Baik anakku sekalian, terima kasih. Semoga di pertemuan kedua ini kalian bisa lebih memahami isi makna daripada materi tentang memahami makna mujahadah nafs, husnuzan, ukhuwah berdasarkan Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.